Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dukung kami dengan cara like, share, subscribe. Semoga channel kami bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil maghfirah. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-hadina li shawabina wa ala tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumil ma'ab. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasani. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tak bosan-bosan mengucap alhamdulillah, terutama pada pagi hari ini, terutama pada hari ini yang Allah telah memberikan beberapa nikmat kepada kita. Di antaranya adalah umur panjang. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat umur panjang. Mungkin tujuannya adalah Allah ingin melihat kita, atau Allah ingin melihat ketaatan kita kepada Allah, atau bisa jadi Allah ingin menghapus segala dosa-dosa kita. Maka banyak di antara kita yang saat ini Allah tidak berikan umur panjang. Ya, mungkin banyak di antara kita yang saat ini Allah tidak bangunkan kembali. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita umur panjang, Allah masih membangunkan kita sampai saat ini. Kemudian nikmat yang kedua adalah Allah masih memberikan nikmat Islam dan juga nikmat iman, sehingga alhamdulillah dengan nikmat Islam dan iman itu alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk berjamaah melaksanakan sholat subuh di Masjid Al-Hijrah ini. Banyak juga di antara kita yang Allah berikan umur panjang. Banyak di antara kita yang Allah berikan umur panjang tapi tidak diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah, sehingga mereka semua tidak bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid bersama kita. Kemudian yang terakhir adalah yang paling utama, yaitu kesehatan. Wajib kita syukuri, alhamdulillah saat ini Allah masih memberikan kita kesehatan. Banyak di antara kita yang Allah berikan umur panjang, banyak di antara kita Allah memberikan iman Islam, tapi tidak diberikan oleh Allah nikmat sehat, sehingga mereka semua tidak bisa berjamaah bersama-sama di Masjid Al-Hijrah ini. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dengan nikmat itu wajib kita bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak membaca alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah salawat serta salam, semoga Allah selalu curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabatnya, dan kita semua insyaallah sebagai pengikutnya hingga yaumil kiamah nanti. Amin. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Ada 3 pesan yang mungkin ini juga pernah disampaikan oleh Pak Ustadz Bamas. Insyaallah akan saya ulas kembali. 3 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Yang pertama itu adalah ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasani. Yang pertama itu adalah ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Maka pesan Rasulullah ini kepada sahabatnya juga bukan untuk sahabatnya juga, tapi untuk kita semua umatnya.
Yang pertama itu ittaqillah haitsu kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Maka dimanapun kita berada, maka bertakwalah kepada Allah. Kemudian apa itu takwa? Maka banyak pendapat ulama tentang pengertian takwa, tapi secara garis besarnya adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Makanya Sayyidina Ali mengatakan takwa itu ada 4. Yang pertama adalah taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu jelas menjalankan perintah Allah, menjalankan segala kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Di antaranya adalah sholat, kemudian puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, kemudian berangkat haji ketika kita mampu. Dan itulah kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Kemudian yang kedua, takwa menurut Sayyidina Ali itu adalah membaca Al-Quran kemudian mengamalkannya. Maka takwa itu adalah membaca Al-Quran. Apabila kita orang-orang yang bertakwa, maka sempatkanlah kita untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai kita lalai dalam membaca Al-Quran, tapi aktif dalam membaca sosial media. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, kata Sayyidina Ali, takwa itu adalah ridho terhadap pemberian Allah. Walaupun itu sedikit, walaupun itu kecil buat kita, tapi kita ridho terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Itu adalah takwa, kata Sayyidina Ali. Banyak di antara kita yang Allah kasih ujian dengan berupa sedikit rezeki, kemudian kita ngeluh. Dikasih ujian dengan anak yang bandel, kemudian kita ngeluh, kami ini bandel banget. Nah, itu artinya kita tidak ridho dengan Allah memberikan anak yang bandel itu kepada kita. Maka kata Sayyidina Ali, ridho terhadap pemberian Allah itu termasuk dari bagian dari takwa. Kemudian yang keempat, takwa kata Sayyidina Ali itu adalah bersiap-siap menghadapi kehidupan yang kekal. Bersiap-siap ini artinya beribadah sebanyak mungkin, beramal sebanyak mungkin sebagai bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sendiri pernah berkata, berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Maka beribadalah, beramalah sebanyak mungkin untuk bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Sayyidina Umar, takwa itu adalah seperti kita berjalan di kegelapan malam, kemudian kita berjalan di kegelapan malam itu, di sepanjang jalan itu banyak duri, banyak kayu, banyak paku, kanan kirinya adalah jurang. Bagaimana kita akan berjalan di tempat seperti itu? Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, itulah takwa. Takwa itu kita berjalan di kegelapan itu dengan cara yang hati-hati, supaya kita tidak kena paku, supaya kita tidak kena duri, supaya kita tidak kena kayu, kesandung kemudian jatuh, atau bahkan kita sampai jatuh ke dalam jurang kanan kiri, naudzubillah. Maka takwa itu seperti itu. Kita berjalan, kita hidup di dunia ini hati-hati. Hati-hati artinya jangan sampai kita terjerumus ke dalam kemaksiatan. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak disukai Allah, tidak disenangi Allah. Dan jangan sampai Allah murka terhadap apa yang kita lakukan. Maka takwa itu adalah hati-hati dalam menghadapi kehidupan ini. Beribadah, tapi juga harus berhati-hati dalam bersikap, berhati-hati dalam berucap, berhati-hati dalam bertingkah. Jangan sampai ucapan kita, tindakan kita, kelakuan kita itu menyebabkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pesan Rasulullah yang kedua yaitu adalah tentang wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tampuha, yaitu iringi perbuatan buruk kita dengan perbuatan baik. Maka ketika kita sadar kita melakukan kesalahan, sekecil apapun kesalahan, maka pernah saya sampaikan juga minggu kemarin itu, jangan pernah remehkan dosa sekecil apapun gitu. Karena bisa jadi dosa yang kita lakukan itu adalah mengundang murka Allah. Maka ketika kita sadar, ketika kita melakukan kesalahan, maka iringi perbuatan atau kesalahan kita itu dengan perbuatan baik. Maka ini juga menjadi salah satu syarat supaya kita bisa istiqomah dalam beribadah. Para ulama mengatakan ketika kita ingin istiqomah itu salah satunya ketika kita memberikan hukuman terhadap
apa yang kita lakukan. Artinya ketika kita istiqomah melaksanakan sholat sunnah rawatib, kemudian kita lupa tidak melaksanakan sholat sunnah, atau mungkin bisa jadi kita ada uzur dan lain sebagainya, kita tidak bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib, maka beri hukuman kepada diri kita. Contohnya ya tadi, ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib, maka sedekah, atau mungkin kita bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib setelahnya itu, misalkan sholat sunnah rawatib di sholat sunnah qobliyah subuh kita tidak bisa melaksanakan karena kita capek, ngantuk dan lain sebagainya, maka laksanakan qobliyah zuhurnya 4 rakaat, atau perbanyak zikir dan lain sebagainya. Berikan hukuman terhadap diri kita sendiri gitu, supaya kita bisa istiqomah. Itu pun ada kaitannya dengan pesan Rasulullah, iringi perbuatan buruk kita dengan perbuatan baik. Ketika kita sadar kita melakukan kesalahan, maka langsung lakukan kebaikan, supaya kesalahan kita, dosa kita itu ditutup oleh Allah dengan kebaikan yang kita lakukan. Nah, saya sampaikan juga karena Allah itu merahasiakan murkanya dan Allah merahasiakan ridhonya. Maka ketika kita melakukan kesalahan, khawatir Allah murka terhadap kita gitu. Makanya lakukan kebaikan, dan semoga dengan kebaikan itu Allah ridho terhadap kebaikan yang kita lakukan. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pesan Rasulullah yang terakhir adalah berakhlak baik terhadap manusia. Wa'ad bi sayyi'atil hasanah wa khaliqin nasi bi khuluqin hasani. Wa khaliqin nasi bi khuluqin hasani itu adalah berbuat baik terhadap sesama, berbuat baik terhadap manusia. Ini kaitannya adalah dengan adab, dengan akhlak. Beda adab dengan akhlak pernah disampaikan oleh Bapak Ustadz Oman Fatur Rahman malam Jumat kemarin gitu, bahwa adab itu dibentuk lewat pendidikan. Adab itu dibentuk oleh didikan kita sebagai orang tua atau didikan guru terhadap muridnya. Tapi akhlak itu adalah kaitannya dengan hasil dari ibadah kita. Bagaimana kita ibadah, bagaimana kualitas kita ibadah, bagaimana kualitas kita dalam sholat 5 waktu, maka semakin baik kualitas ibadah kita, maka akan semakin baik akhlak kita terhadap sesama. Maka kata Rasulullah kepada sahabatnya, wa khaliqin nasi bi khuluqin hasani, berakhlak baik terhadap sesama, jangan mengumbar keburukannya. Pernah disampaikan oleh Pak Ustadz Bamas juga, jangan kita mengumbar keburukan orang lain, jangan kita membicarakan keburukan orang lain. Benarnya adalah ghibah, salahnya adalah fitnah. Maka yang paling kejam ini adalah fitnahnya gitu. Fitnah itu bisa dikatakan lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah itu lebih buruk. Fitnah itu kata para ulama tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka naudzubillah, semoga kita semua anak-anak kita terhindar daripada fitnah. Maka tentang fitnah ini ada sebuah cerita tentang seorang ulama yang difitnah oleh seseorang. Kemudian seseorang itu datang minta maaf kepada ulama tersebut. Maka ulama pun mengampuni kesalahannya. Orang ini datang kepada ulama tersebut, ya Syekh, saya telah memfitnah Anda, maafkan saya. Kemudian kata Syekh, ya saya maafkan. Tapi sebelum saya maafkan, tolong ambilkan sebuah kemoceng yang terbuat dari bulu. Kemudian orang tersebut mengambil kemoceng yang terbuat dari bulu. Ya ini Syekh kemocengnya. Kemudian kata Syekh itu, udah paham belum apa yang saya perintah? Belum ya Syekh. Kemudian orang tersebut bingung. Maka ulama tersebut mengatakan, kamu pulang ke rumah sambil bawa kemoceng ini. Kemudian sepanjang perjalanan kamu tebarkan bulu-bulu yang ada di kemoceng ini sampai habis. Kemudian orang tersebut melakukan perintah dari ulama tersebut hingga sampai datang ke rumah tidak ada tersisa sedikit pun bulu yang ada di kemoceng tersebut. Kemudian orang tersebut balik lagi kepada ulama tersebut, ya Syekh, saya sudah melakukan perintah Anda, bulu-bulu yang ada di kemoceng ini udah saya tebarkan sepanjang jalan menuju ke rumah. Kemudian ulama tersebut mengatakan, kamu sudah paham tentang apa yang saya perintahkan? Maka orang tersebut mengatakan, masih belum paham ya Syekh. Kemudian kamu balik lagi, kata ulama tersebut,
ke rumah. Nah, sepanjang perjalanan dari sini ke rumah Anda, ke rumah kamu, cari bulu-bulu yang ada di kemoceng tersebut, cari sebanyak-banyaknya. Kemudian orang tersebut pulang sambil mencari bulu-bulu yang sudah ia tebarkan itu sampai rumah, hingga sampai akhirnya balik lagi, ya Syekh, mohon maaf, saya hanya mendapatkan sedikit dari bulu-bulu yang ada di kemoceng tadi. Kemudian ulama tersebut menjelaskan itulah fitnah. Itulah halnya fitnah-fitnah itu seperti kita membicarakan keburukan orang lain terhadap orang-orang di sekitar kita. Kemudian orang tersebut yang kita fitnah itu bisa jadi sudah memaafkan. Tapi bagaimana dengan omongan orang-orang tersebut? Bagaimana orang-orang yang sudah engkau ceritakan kepada orang, apakah bisa diambil, apakah bisa dicabut? Maka fitnah itu salah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum orang-orang yang kita bicarakan itu mencabut, dan itu nggak mungkin gitu. Artinya dosa terhadap sesama itu bisa jadi dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kita terhadap Allah, tinggal kita istighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah. Karena Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kalau dosa kita terhadap sesama manusia belum tentu diampuni oleh Allah sebelum kita meminta maaf dan sebelum kita dimaafkan oleh orang yang kita sakitin tersebut. Naudzubillah summa naudzubillah, semoga kita semua terhindar dari penyakit itu, dan semoga kita bisa mengikuti akhlak-akhlak Rasulullah, teladan Rasulullah. Maka sebaik-baik akhlak itu adalah akhlaknya Rasulullah. Maka para ulama mengatakan berdoalah untuk anak kita dengan doa yang seperti yang Rasulullah ajarkan atau seperti para ulama-ulama ajarkan. Maka ulama itu mengajarkan doalah kita buat anak-anak itu, doa, ya Allah jadikan anakku adalah akhlaknya seperti Rasulullah, sifatnya seperti Rasulullah, ilmunya seperti Rasulullah, adabnya seperti Rasulullah. Insya Allah doa itu akan membekas di hati kita, dan semoga kelak anak-anak kita nanti bisa berakhlak seperti Rasulullah, beradab seperti Rasulullah, ilmunya seperti Rasulullah, dan lain sebagainya yang semuanya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Maka pesan Rasulullah kepada sahabatnya tadi semoga bisa kita amalkan, semoga kita bisa ikuti, dan semoga itu bisa menjadi sesuatu yang membekaslah pada hati kepada kita, supaya kita tetap bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kemudian iringi perbuatan buruk kita dengan perbuatan baik dan berakhlak baik terhadap sesama. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita tutup kultum pagi ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga aktivitas pagi ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bala. Kemudian semoga Allah senantiasa melindungi kita, menjaga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita istiqamah untuk terus beribadah kepada Allah dimanapun kita berada. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an syahadatina ashabi rasulillahi azmain. Amin amin ya Allah amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqaddalana bi jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jamil khairati fil hayati wa abadal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum alamat innaka saming qaribun mujibu da'wat wa qadal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ya Allah zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan ya Allah, wa amalan mutaqabbalan wa amalan mutaqabbalan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa lafafal ghina. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz wa ghafar ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana
qulubana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladziina amanu ya Allah innaka ra'ufur rahim. Allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika man syi'ak. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa ma fiha wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya rahim ya bar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya Allah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala salah, atas segala khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa ya nonton media Al Hijaz Cilegon. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman dan saudara-saudara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.